Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bikin surat, dilepas di web, dilepas di internet. Agustinus Christopher Kainama tidak pernah jadi mahasiswa. Saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Ustadz Kainama depresi dan keluarga malu, kebohongannya dibongkar STT Jakarta. Pertama-tama, mari kita saksikan penjelasan Ustadz Kainama berikut ini. Waktu saya habis syahadat di Masjid Nusna Kelapa, saya buang-buang air dan muntah, dan saya nggak bisa napas karena di sini sesak. Padahal tidak ada yang marah saya, orang gereja belum tahu. Itu kan nyebrang ini Masjid Nusna Kelapa, Masjid Nusna Kelapa ini kan Paulus. Iya. Cuma nyebrang aja. Mereka belum tahu. Tapi kok saya kayak tertekan gitu kan, muntah, dan itu hampir 1 bulan mau mati karena depresi. Begitu pertama kali gereja keluarin statement, Sekolah Tinggi Teologi Jakarta bikin surat, dilepas di web, dilepas di internet. Agustinus Christopher Kainama tidak pernah jadi mahasiswa. Saya mah nggak pusing itu, nggak pusing. Tapi efeknya buat siapa? Buat keluarga. Dan ketika efek itu dilepas ke keluarga, keluarga malu, benar? Dan ketika keluarga malu, yang dipersalahkan siapa? Kita. Dari apa yang telah kita saksikan tadi, hal itu bisa menjadi sebuah pembelajaran berharga bagi setiap kita, supaya di dalam menjalani kehidupan ini, kita bisa mengontrol diri, menguasai ucapan kita, perilaku kita, sehingga tidak berbalik menyudutkan dan menyulitkan hidup kita. Memang tidak bisa dipungkiri, sudah tersebar luas di media sosial. Ustadz Kainama ini ngaku-ngaku pernah kuliah di STT Jakarta. Untuk lebih lengkapnya, mari saksikan yang berikut ini. Saya selesai strata 1 dari Sekolah Tinggi Teologi yang ada di Jakarta. Sebuah sekolah tinggi, sekolah yang dipersiapkan untuk menjadikan orang-orang sebagai pelayan di rumah peribadahan saudara kita tersayang, Kristen Protestan. Saya Protestan. Dan saya selesai sekolah itu. Saya tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi ini pertanggungjawaban. Agar setiap orang tahu bahwa tidak boleh sembarangan ketika kita mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, legal. Saya tersertifikasi dan saya terakreditasi. Saudara dikasih Tuhan, beliau pada akhirnya memberikan pengakuan di hadapan seorang pengacara bahwa dia tidak pernah kuliah di STT Jakarta. Ini dia. Mereka bilang Kainama ini akan dilaporkan atas dasar transmisi atau penyebaran berita bohong bahwa Kainama pernah sekolah. Yang mana masalah ini telah diselesaikan di kantor hukum Brawijaya 9 nomor 3B. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Itu sudah ditandatangan di atas meterai dan di kantor hukum juga di Brawijaya tahun 2018. Itu pernyataan bahwa saya tidak akan lagi menyebutkan ini dan saya tidak pernah sekolah. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembelajaran berharga apa yang bisa kita petik dari ucapan dan perilaku Ustadz Kainama ini, di mana beliau pernah memberikan kesaksian dengan rasa percaya diri yang tinggi bahwa beliau pernah sekolah tinggi teologi di STT Jakarta. Dia juga pernah kuliah S2, bahkan S3-nya di Haifa, Israel.
Saya melihat Ustadz Kainama ini sangat tidak bermutu, tidak berkualitas. Padahal beliau berkata, di STT Jakarta saya selesai strata 1. Itu tersertifikasi. Ini bukan ria, ini bukan sombong, tapi merupakan pertanggungjawaban agar setiap orang tahu tidak boleh sembarangan ketika mengungkapkan sesuatu tanpa pertanggungjawaban dengan data yang valid, data yang benar, data yang tepat, data yang sah, data yang legal. Beliau pun menyimpulkan saya tersertifikasi, terakreditasi, tapi semuanya tong kosong nyaring bunyinya, semuanya dusta dan bohong. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Inilah realita kenyataan yang dihadapi dan dialami oleh Ustadz Kainama. Dengan kebohongan dan kedustaannya akhirnya mempersulit diri sendiri, senjata makan tuan, bahkan berpengaruh kepada keluarganya yang akhirnya merasa malu karena pengakuan-pengakuan yang tidak bermutu, pengakuan-pengakuan yang tidak berdasar dari seorang Ustadz Kainama, di mana beliau mengaku dengan rasa percaya diri yang tinggi pernah kuliah bahkan selesai dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta. Tapi setelah sudah ada klarifikasi dan dibongkar oleh STT Jakarta, akhirnya beliau jadi tersudutkan. Akhirnya beliau jadi merasa malu. Demikian juga dengan keluarganya. Sebenarnya sangat memprihatinkan kelakuan yang seperti ini. Dan saya memberikan masukan kepada saudara-saudaraku, khususnya Islam atau Muslim. Jangan terlalu mudah, terlalu gampang percaya dengan pengakuan-pengakuan yang tanpa validasi yang bertanggung jawab dari seseorang yang sebelumnya beragama Kristen tapi beralih keyakinan kepada agama yang baru. Harus sangat hati-hati, harus sangat selektif. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama menjadi pembelajaran berharga bagi kita, supaya jangan sembarangan membuat pernyataan, jangan sembarangan mengumbar ucapan kita ke publik, karena kita dimintai pertanggungjawaban. Ketika dimintai pertanggungjawaban, kita harus siap memberikan pertanggungjawaban. Tapi kalau apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan itu tidak sesuai dengan fakta atau realita kenyataan yang sebenarnya, hal itu akan menjadi senjata makan tuan. Tuhan itu hidup. Jangan sesat. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Kalau kita tabur kedustaan dan kebohongan, maka yang kita tuai adalah badai kehidupan, mempersulit diri sendiri, senjata makan tuan. Itulah yang dialami oleh Ustadz Kainama. Kadangkala kita dalam menjalani hidup ini, sadar atau tidak sadar, kita mempersulit, mempersusah, mempersukar diri kita sendiri. Dengan cara apa? Dengan sifat watak karakter kita yang tidak lurus, tidak benar di hadapan Tuhan, dan itu akan menjadi sebuah realita kenyataan tidak lurus, tidak benar di hadapan sesama manusia. Saya sangat kagum dengan pengajaran Yesus di dalam Matius 5:37. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Tidak boleh ada abu-abu, yang putih menjadi hitam, yang hitam menjadi putih. Biarlah yang putih tetap putih, yang hitam tetap hitam. Jangan yang hitam diubah menjadi putih, putih menjadi hitam. Itu akan menjadi kacau, Bapak Ibu Saudara. Katakan yang benar itu benar.
Jangan katakan yang benar itu salah, yang salah itu benar. Inilah yang terjadi dengan Ustadz Kainama. Beliau mengaku lulusan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, tapi ternyata setelah dibongkar, setelah ada respon dari Sekolah Tinggi Teologi Jakarta, beliau jadi kerepotan membangun narasi ini dan itu, membela diri, membenarkan diri. Jadi sulit dan susah hidup kita. Sesuatu yang dimulai dengan cara yang tidak benar akan menuai hal yang tidak benar. Dan jangan lupa, kebohongan, kedustaan itu biasanya beranak pinak. Kalau kita sudah mulai hidup ini dengan kebohongan, kepalsuan, kemunafikan, sandiwara, kedustaan, maka kita akan melanjutkan kebohongan, kepalsuan, sandiwara, kemunafikan yang lain. Karena itu dari sejak awal mari kita belajar tegak lurus selurus penggaris. Imamat 19 ayat 11. Janganlah kamu mencuri, janganlah kamu berbohong, dan janganlah kamu berdusta seorang kepada sesamanya. Kitab Taurat menegaskan itu, tidak boleh kita berbohong, tidak boleh kita berdusta. Sifat karakter Tuhan itu adalah benar. Sehingga siapapun yang mengaku diri beragama, mari katakanlah yang benar itu benar, yang salah itu salah. Jangan membangun narasi supaya kita sedikit berwibawa, diakui oleh orang, tapi kita gagal di hadapan Tuhan. Untuk saudaraku Ustadz Kainama yang terhormat, dan juga orang-orang yang suka mengumbar kedustaan dan kebohongan di publik, perlu memperhatikan Matius 12 ayat 35 sampai 37 ini sebagai bentuk peringatan serius bagi kita semua, termasuk kepada saya. Apa itu? Orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharanya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharanya yang jahat. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia, kata-kata dusta, kata-kata kotor, kata-kata bohong yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkannya pada hari penghakiman. Kita tahu Yesuslah hakim yang adil di akhir zaman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Ini serius sekali. Jangan kita bercanda, bermain-main dengan ucapan kita. Karena menurut ucapan kita, kita akan dibenarkan, dan menurut ucapan kita, kita akan dihukum. Karena itu mari kita perkatakan hal yang benar, hal yang sesuai dengan fakta yang sebenarnya.